Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 208, Promosi Luar Biasa. Mendengar ini, Fang Lin melirik ke arah yang lebih tua. Apa kau tidak mendengar? Kepala sekte menuntutmu untuk segera bertemu. Tetua itu melihat Fang Lin tidak memberikan respons dan berbicara dengan dingin. Suasana tiba-tiba menjadi agak tegang. Gu Daofeng ingin menemui Fang Lin saat ini tentu saja bermaksud jahat. Jika Fang Lin pergi, dia mungkin akan mengalami kerugian besar. Teori yang paling masuk akal adalah bahwa Gu Daofeng telah mengarahkan pandangannya pada apapun yang diperoleh Fang Lin, dengan rencana untuk mengklaimnya sebagai miliknya. Fang Lin sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan Gu Daofeng saat ini. Siapa yang tahu hal jahat apa yang akan dilakukan Gu Daofeng padanya. Fang Lin, temani kami untuk menemui ketua sekte, tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Pada saat ini, salah satu dari 4 tetua dalam kelompok itu berbicara. Tetua dari Sekte Pil segera tampak gelisah. Dia ingin memprotes, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun terhadap keempat tetua itu. Bagaimanapun, mereka adalah yang terkuat di dalam Sekte Kabut Ungu. Meskipun mereka sendiri bukan tetua, mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada para tetua, terlebih lagi, mereka mendapat dukungan dari Master Sekte Han Loyun. Wajah Fang Lin menunjukkan kelegaan, dia membungkuk kepada keempat tetua, junior ini menerima perintah. Setelah berkata demikian, dia mengikuti keempat tetua meninggalkan Pil Arai, menuju puncak kabut ungu. Tetua dari Sekte Pil itu mendidih dan segera mengeluarkan slip giok pemancar pesan untuk memberitahukan kepada Gu Daofeng. Di dalam aula utama Sekte Pil, ketika Gu Daofeng mengetahui bahwa Fang Lin akan menemui Han Loyun, matanya juga memancarkan cahaya gelap. Ketua Sekte telah campur tangan, mengenai masalah Fang Lin, kita telah kehilangan kesempatan. Gu Daofeng duduk diam selama beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Gu Hanshan menggertakkan giginya dengan marah. Meskipun dia sangat tidak puas, karena Han Loyun telah ikut campur, mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka melakukan trik yang berlebihan, mereka mungkin akan membuat Han Loyun marah. Ayah, aku tidak akan bisa beristirahat sampai Fang Lin meninggal, kata Gu Hanshan, tampak sangat tidak senang. Gu Daofeng menghela napas dalam-dalam. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku menyesal tidak bersikap hati-hati terhadap Fang Lin tepat waktu, sehingga dia bisa naik ke tampuk kekuasaan hari ini. Gu Hanshan mengepalkan tinjunya. Fang Lin yang mendapatkan warisan 4 orang suci sudah menjadi ancaman besar baginya. Jika itu adalah Fang Lin sebelum warisan 4 orang suci, Gu Hanshan masih akan mempertahankan beberapa keunggulan. Bagaimanapun, baik dalam hal kultivasi atau ranah Tao alkimia, dia lebih kuat dari Fang Lin. Tetapi sekarang, alam seni bela diri Fang Lin telah menyusulnya, dan kesenjangannya tidak lagi begitu lebar. Sedangkan untuk alam alkimia Tao, dengan warisan 4 orang suci dan kepemilikan 2 macam pil api penguasa jiwa, meskipun Fang Lin mungkin masih belum sebaik Gu Hanshan sekarang, siapa yang tahu seberapa cepat dia bisa berkembang di masa depan. Jika Fang Lin tidak meninggal, Gu Hanshan akan selamanya merasakan adanya krisis yang akan datang. Ayah, kita mungkin bisa menggunakan cara lain untuk melenyapkan Fang Lin, Gu Hanshan tiba-tiba menyarankan. Gu Daofeng meliriknya dan berkata dengan ringan, jangan terlalu khawatir, selama keluarga Han tidak sepenuhnya mendukung Fang Lin, aku punya cara untuk membuatnya menemui ajalnya. Hal terpenting bagimu saat ini adalah pergi ke aliansi pil dan menjadi pemurni pil 3 kuali. Gu Hanshan mengangguk, namun sekilas tersirat niat jahat di matanya. Itulah kali pertama Fang Lin mengunjungi aula besar kabut ungu, dan juga kali pertama ia bertemu dengan Master Sekte Kabut Ungu, Han Loyun. Mengenai Han Loyun, Fang Lin sudah lama mendengar reputasinya. Penguasa Sekte Kabut Ungu, salah satu ahli teratas di negara Qian, dia juga ayah dari Han Yinyu dan Han Xiaoxing. Fakta bahwa ia melahirkan saudara perempuan yang tangguh menunjukkan bahwa Han Loyun jelas merupakan orang yang luar biasa. Fang Lin selalu penasaran dengan Master Sekte Kabut Ungu ini, dan sekarang dia akhirnya melihat wajah aslinya. Han Loyun berdiri di sana, tegap dan tinggi, jubahnya seputih salju, tak tersentuh debu. Wajahnya yang tampan tampak berusia lebih dari 30 tahun dengan sepasang mata cerah yang memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Fang Lin berpikir dalam hatinya bahwa Master Sekte Han ternyata seorang pria yang tampan. Namun, hal itu tidak mengherankan, mengingat kedua putrinya, saudara perempuan Han Yinyu dan Han Xiaoxing, sangat cantik. Sebagai ayah mereka,
Han Loyun tentu saja tidak akan kekurangan dalam hal penampilan. Murid Fang Lin, memberi hormat kepada Master Sekte. Fang Lin berdiri di dalam aula utama, memberi hormat pada Han Loyun dengan penuh hormat, tidak peduli apa yang dia gumamkan di dalam hati, sikapnya sangat hormat. Han Loyun menatap Fang Lin dengan penuh minat. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Fang Lin, ini adalah pertemuan resmi pertama mereka. Han Yinyu berdiri di satu sisi dengan senyum lembut di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tak tersamar. Di aula besar, ada juga beberapa anggota tingkat tinggi dari Sekte Kabut Ungu, yang semuanya adalah orang tua dengan wajah kuno. Mereka semua memandang Fang Lin, beberapa menunjukkan niat baik, beberapa menunjukkan sedikit rasa jijik, dan beberapa dengan ekspresi acuh tak acuh. Fang Lin, ku dengar kau punya 2 jenis pil api pengendali jiwa. Tolong tunjukkan pada kami semua, kata Han Loyun, wajahnya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Fang Lin agak terdiam, tetapi dia menurut. Dia mengulurkan tangannya, dan 2 api, 1 biru dan 1 ungu, muncul di telapak tangannya. Melihat ini, semua orang di aula menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Han Loyun tidak bisa menahan rasa kagum. Bagus, warisan 4 orang suci telah diberikan kepadamu hari ini memang peristiwa yang menguntungkan bagi Sekte Kabut Ungu kita. Han Loyun tertawa. Fang Lin memadamkan api, berdiri di sana dengan sopan dan hormat, tidak tampak gugup sama sekali. Pada saat ini, Han Yinyu angkat bicara, Master Sekte, Fang Lin adalah seorang jenius yang luar biasa, dan sekarang dia telah menerima warisan dari 4 orang suci. Menurut pendapatku, kita harus melanggar konvensi dan mempromosikan Fang Lin ke status murid sejati. Begitu dia selesai berbicara, banyak anggota tingkat tinggi Sekte Kabut Ungu mengubah ekspresi mereka. Namun, sebagian besar dari mereka diam-diam mengangguk, berpikir bahwa kata-kata Han Yinyu sangat masuk akal. Master Sekte, kata-kata nona muda itu tidak pantas. Sekte Kabut Ungu kami telah mengikuti konvensi ini selama ribuan tahun. Apakah konvensi ini benar-benar dapat dipatahkan dengan mudah? Memang, Fang Lin adalah seorang jenius, tetapi karena dia adalah murid Sekte Kabut Ungu, dia harus mengikuti aturan kami. Promosi jabatan tidak boleh diabaikan. Tolong pikirkan lagi hal ini, Ketua Sekte. Begitu Han Yinyu selesai berbicara, beberapa anggota tingkat tinggi Sekte Kabut Ungu berdiri untuk menentang. Fang Lin menatap beberapa orang yang menentang, dia tidak mengenali satu pun dari mereka, tetapi cara mereka menatapnya dengan jelas menunjukkan permusuhan. Hal ini membuat Fang Lin agak bingung. Dia tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka begitu bersemangat menekannya. Han Yinyu tampaknya telah mengantisipasi adanya perlawanan, tetapi dia tidak memperdulikannya dan malah menatap Han Loyun. Sambil tersenyum, Han Loyun menatap Fang Lin, Yinyu mengusulkan untuk mengangkatmu ke status murid sejati, melawan aturan. Apakah kau bersedia? Fang Lin memutar matanya dalam hati. Kau adalah Master Sekte, sementara aku hanyalah seorang murid. Namun, kau bertanya apakah aku bersedia? Tentu saja saya bersedia. Meskipun dalam hatinya dia sangat bersemangat, Fang Lin masih menunjukkan ekspresi yang agak malu dan canggung. Ya, sebenarnya, pendapatku tidak penting. Jika ketua sekte bersedia, maka aku baik-baik saja dengan promosi ini. Mendengar perkataan Fang Lin, ada kedutan di sudut mulut semua orang. Bahkan Han Loyun tertawa terbahak-bahak. Fang Lin kurang ajar. Beraninya kau bicara omong kosong di aula besar Kabut Ungu. Seorang tetua berjubah hitam menunjuk ke arah Fang Lin dan menegurnya dengan suara dingin. Bab 209, Transmisi Sejati Kabut Ungu. Menghadapi teguran pria berpakaian hitam, Fang Lin memutar matanya dan mengabaikannya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Saat lelaki berpakaian hitam itu hendak menegurnya lagi, Han Loyun tertawa dan berkata, Penatua Jin, Fang Lin hanya berwatak lugas, tidak perlu marah. Pria berpakaian hitam, yang dikenal sebagai Penatua Jin, melotot ke arah Fang Lin, matanya dipenuhi dengan penolakan dan antipati yang tak tersamar. Fang Lin bingung, bertanya-tanya mengapa lelaki tua ini tampak seolah siap melahapnya hidup-hidup padahal dia bahkan belum memprovokasinya. Fang Lin dalam hati mencatat untuk bertanya pada Han Yinyu nanti mengapa tetua Jin memendam permusuhan yang begitu dalam terhadapnya. Master Sekte, saya yakin Fang Lin dapat dipromosikan secara luar biasa. Jika 4 orang suci masih di sini, mereka semua akan setuju, seorang wanita tua, dengan nada tenang, menyatakan. Akan tetapi, kata-katanya menyebabkan perubahan signifikan pada wajah orang-orang yang menentang, membuat mereka terdiam.
Wanita tua itu melirik Fang Lin, matanya dipenuhi dengan niat baik. Fang Lin membalasnya dengan memberi hormat dengan mengepalkan tangan sebagai tanda penghormatan. Menyeret 4 orang suci ke sini memang merupakan senjata ampuh, yang langsung membungkam para lawan. Meskipun 4 orang suci tidak lagi menjadi bagian dari Sekte Pil atau bahkan mungkin tidak ada di dunia ini, pengaruh mereka masih ada. Bahkan Master Sekte Han Loyun harus memberi penghormatan kepada patung mereka selama ritual susunan pil. Penatua Meng, Anda salah. 4 orang suci adalah mereka, dan Fang Lin adalah dirinya. Bagaimana kita bisa mencampur-adukkan ini? Sekte Kabut Ungu kita selalu memiliki disiplin yang ketat. Promosi yang luar biasa memang memiliki preseden, tetapi implikasinya sangat besar. Itu bukan keputusan yang diambil secara sembarangan, kata sesepuh lainnya. Penatua Meng tetap acuh tak acuh, Fang Lin telah menerima warisan dari 4 orang suci. Itu adalah pilihan mereka dan mencerminkan keinginan mereka. Itu hanya menandakan bahwa ia berpotensi menjadi orang suci kelima dari Sekte Kabut Ungu kita. Dengan demikian, promosi luar biasa itu dibenarkan. Para penentang menggertakkan gigi karena frustrasi. Rujukan terus-menerus dari Penatua Meng kepada 4 orang suci membuat mereka lemah dan tidak berdaya dalam bantahan mereka. Itu memang membuat marah. Namun, kata-kata Penatua Meng memang cukup berbobot dan berdasar. Bagaimanapun, 4 orang suci sendiri telah menerima promosi yang luar biasa. Sekarang setelah Fang Lin memiliki warisan mereka, kemungkinan besar dia bisa menjadi orang suci kelima dengan cukup asuhan. Prospek seperti itu akan menjadi anugerah besar bagi Sekte Kabut Ungu. Beberapa anggota berpangkat tinggi dari Sekte Kabut Ungu yang awalnya netral berubah pikiran untuk mendukung promosi yang luar biasa tersebut. Meskipun suara-suara oposisi menjadi lebih lembut, beberapa masih bersikeras menentangnya, termasuk Penatua Jin. Fang Lin berdiri di tengah aula, tampak acuh tak acuh terhadap perdebatan sengit yang terjadi di sekelilingnya. Sebenarnya, Fang Lin sama sekali tidak peduli dengan promosi yang tidak biasa ini. Tentu saja, jika dia dipromosikan, itu akan bagus, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi, dia tidak akan merasa tertekan karenanya. Cukup, semuanya tenanglah. Tepat saat aula hampir menjadi kacau, Han Loyun menyela. Meskipun suaranya lembut, suaranya mengandung aura kewibawaan, yang langsung membuat aula itu hening. Han Loyun menoleh ke Fang Lin, Fang Lin, hari ini aku akan mengangkatmu menjadi murid sejati, bukan dari Sekte Pil, tapi dari Sekte Kabut Ungu. Mendengar ini, semua tetua yang hadir terkesiap kaget, termasuk Tetua Meng yang telah memperjuangkan promosi luar biasa Fang Lin. Setelah Han Loyun selesai berbicara, dia melemparkan sepotong batu giok ungu ke arah Fang Lin. Batu giok itu bersinar lembut saat melayang ke arahnya. Ambillah batu giok ini. Ini melambangkan statusmu sebagai murid sejati dari Purple Mist. Dengan batu giok ini, kamu memiliki status yang sama dengan para tetua dari kedua sekte. Kamu tidak perlu membungkuk ketika bertemu dengan para pemimpin kedua sekte. Kamu dapat pergi ke puncak Purple Mist di waktu luangmu dan dapat memasuki perbendaharaan Purple Mist sekali. Han Loyun berkata dengan tenang, seolah-olah itu adalah masalah yang tidak penting. Akan tetapi, kata-katanya mengirimkan gelombang kejut ke semua orang yang hadir. Ada perbedaan dalam status murid sejati, seperti menjadi murid sejati kedua sekte atau murid sejati dari Purple Mist. Murid sejati kedua sekte tersebut mengacu pada murid sejati dari Sekte Bela Diri atau Sekte Pil, dan mereka hanya dapat mengakui para tetua atau pemimpin kedua sekte tersebut sebagai guru mereka. Di sisi lain, murid sejati Purple Mist memiliki status yang lebih tinggi daripada murid sejati kedua sekte. Mereka dapat mencari petinggi Sekte Purple Mist sebagai guru mereka atau bahkan menjadi murid langsung dari Master Sekte. Misalnya, King Jianzi adalah murid sejati Purple Mist dan mengakui seorang junior dari Master Sekte Han Loyun sebagai gurunya. Terlebih lagi, karena status King Jianzi sebagai murid sejati Kabut Ungu, dia menikmati status luar biasa di Sekte Bela Diri di mana bahkan para tetua pun harus bersikap sopan kepadanya. Kepercayaan lainnya adalah bahwa hanya murid sejati Purple Mist yang bisa menjadi Master Sekte di masa mendatang. Ini secara efektif berarti bahwa memperoleh status murid sejati Purple Mist akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Master Sekte. Mereka yang menentang promosi luar biasa itu marah dan tampak kesal. Awalnya, mereka mengira Han Loyun berencana untuk mempromosikan Fang Lin menjadi murid sejati Sekte Pil. Namun, mereka tidak menyangka Han Loyun akan melakukan gerakan yang begitu signifikan dan secara langsung mempromosikan Fang Lin menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu.
Kenaikan yang sangat cepat seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dari seorang murid biasa-biasa saja hingga menjadi murid sejati kabut ungu, kedengarannya begitu luar biasa hingga sulit bagi orang untuk mempercayainya. Tetua Jin dan yang lainnya tidak dapat duduk diam lebih lama lagi dan menentang dengan keras. Kata-kata mereka intens, mengekspresikan penolakan keras mereka terhadap Fang Lin yang menjadi murid sejati kabut ungu. Lagi pula, setiap murid sejati kabut ungu diharuskan menjalani peninjauan dan ujian yang ketat, dan mereka tentu punya alasan untuk menentang Fang Lin yang mencapai status seperti itu dengan mudah. Sementara itu, Fang Lin juga sedikit bingung. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang status tinggi yang terkait dengan menjadi murid sejati kabut ungu, manfaat yang disebutkan oleh Han Loyun memang menggoda. Misalnya, mampu menahan diri untuk tidak membungkuk ketika bertemu dengan pimpinan kedua sekte akan memungkinkannya menjaga martabatnya saat menghadapi Gu Daofeng. Yang lebih penting, jika diberi akses ke puncak kabut ungu sesuka hati, dia akan punya lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Master Sekte Han Loyun. Jika dia berhasil membangun hubungan baik dengan Master Sekte, akan lebih sulit bagi Gu Daofeng untuk menargetkannya. Mengenai harta karun kabut ungu, Fang Lin telah mendengar bahwa ada 3 harta karun, yang dikategorikan sebagai surga, bumi, dan manusia, di Sekte Kabut Ungu. Hanya Master Sekte yang dapat mengakses tempat-tempat ini dengan bebas. Bahkan jika mereka adalah pejabat tingkat tinggi, mereka tidak akan dapat masuk tanpa persetujuan Master Sekte. Sejak Fang Lin menjadi murid sejati dari Purple Mist, ia diberi kesempatan untuk memasuki perbendaharaan Purple Mist. Kultivasinya berada pada level tahap kelima dari elemen tanah, yang memungkinkannya memasuki rumah perbendaharaan B. Mengenai apa yang ada di dalam rumah harta karun itu, Fang Lin tidak tahu. Namun karena disebut rumah harta karun, pasti ada banyak barang berharga di dalamnya. Fang Lin, mengapa kamu belum mengambil merek giok itu? Melihat Fang Lin masih linglung, Han Loyun mengingatkannya dengan senyum riang. Fang Lin segera mengambil merek giok itu dan memasukkannya ke dalam tas istana 9 miliknya. Terima kasih, Master Sekte. Fang Lin membalas dengan hormat sambil mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu, Gu Daofeng, yang berada di Sekte Pil, menerima berita itu pada saat yang sama dari Tetua Jin. Meludah, Gu Daofeng memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia telah dipukul keras dan segera jatuh ke singgasana perak. Ayah, Gu Hanshan terkejut dan bergegas maju. Sialan, Gu Daofeng meraung, kedua matanya melotot karena marah, tampak sangat marah. Bab 210, siapa yang harus disembah sebagai guru? Suatu hari, sebuah berita heboh membuat seluruh sekte kabut ungu gempar. Fang Lin secara luar biasa dipromosikan menjadi murid sejati Purple Mist. Berita ini berasal dari Purple Mist Peak. Awalnya, tidak ada yang mempercayainya, mengira itu adalah rumor jahat. Tetapi begitu keputusan Master Sekte dikeluarkan secara resmi, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Murid sejati lain mengikuti King Jianxi dari Purple Mist. Sekarang Fang Lin benar-benar telah membuat namanya terkenal. Aku sudah mengetahuinya, setelah mewarisi 4 orang suci, dia kemungkinan besar akan menjadi murid sejati. Tapi bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Ya, dia tiba-tiba melonjak dari seorang murid tingkat menengah menjadi seorang murid sejati Purple Mist. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam diskusi. Berita tentang promosi Fang Lin terlalu mengejutkan, dengan dampak yang tidak kalah besar dari warisannya terhadap 4 orang suci. Terlebih lagi, Fang Lin baru saja memperoleh warisan 4 orang suci, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah menjadi murid sejati Purple Mist. Kebanyakan orang mengakui Fang Lin layak menerima kehormatan itu. Sebagai seorang jenius langka yang mewarisi 4 orang suci, wajar dan masuk akal baginya untuk dipromosikan secara luar biasa, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketidakwajaran. Namun, memang sangat sedikit yang menyuarakan keraguannya terhadap promosi luar biasa Fang Lin, di antaranya, Gu Daofeng adalah yang paling vokal. Setelah pengumuman yang secara resmi mengonfirmasi promosi Fang Lin, Gu Daofeng mendaki puncak kabut ungu dengan marah, menunjukkan ketidakpuasannya yang mendalam. Tetua Jin dan beberapa anggota tingkat tinggi dari Sekte Kabut Ungu memihak Gu Daofeng, berharap Han Loyun dapat membalikkan keputusannya. Namun sikap Han Loyun tegas dan pantang menyerah. Gu Daofeng pergi dengan marah dan kembali ke Sekte Pil. Sekembalinya Gu Daofeng ke Sekte Pil, banyak murid mendengar bahwa dia sangat marah tentang promosi Fang Lin hingga dia batuk darah. Memang, Gu Daofeng telah batuk darah lebih dari sekali.
Ia hampir gila karena kekuatan batinnya yang terganggu. Kali ini, Gu Daofeng benar-benar marah. Tidak dapat mempertahankan ketenangannya, ia harus meminum banyak pil dan memilih untuk mengasingkan diri. Benar, ini adalah kedua kalinya Gu Daofeng mengasingkan diri karena aktivitas Fang Lin. Pertama kali adalah untuk menghindar dari ketahuan. Dan kali ini, untuk pemulihan dan menenangkan emosinya. Setelah mengetahui bahwa Fang Lin telah menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu, Gu Hanshan dipenuhi amarah. Dia menghancurkan semua yang ada dalam pandangannya dan menyerbu ke pegunungan di luar Sekte Kabut Ungu untuk membunuh binatang buas dan melampiaskan amarahnya. Adapun Zhao Dengming dan para tetua lainnya yang selalu berselisih dengan Fang Lin, perilaku mereka berubah drastis setelah mendengar berita tentang kebangkitan Fang Lin yang luar biasa. Mereka mengurung diri sepenuhnya di tempat tinggal mereka dan hampir tidak pernah melihat Fang Lin. Tidak ada pilihan lain, Fang Lin sekarang terlalu kuat. Bahkan statusnya sudah setara, atau mungkin lebih tinggi dari mereka. Lagi pula, menjadi murid sejati Purple Mist berarti Fang Lin mendapat dukungan dari setidaknya satu anggota tingkat tinggi Sekte Purple Mist, sebuah kehadiran yang tidak mampu mereka provokasi. Fang Lin menjadi pusat perhatian, sedemikian rupa sehingga setiap orang di Sekte Pil merasa agak terkekang oleh kehadirannya yang luar biasa. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak Sekte Pil melihat seorang murid sejati Purple Mist, bahkan Gu Hanshan pun tidak memenuhi syarat, karena ia hanyalah seorang murid sejati Sekte Pil di bawah asuhan ayahnya, Gu Daofeng. Baik dari segi status maupun posisi, Fang Lin kini berada di atas Gu Hanshan. Saat mereka bertemu lagi, Gu Hanshan harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Meski begitu, 2 hari setelah berita tentang promosi Fang Lin, masih belum ada gambaran tentang siapa yang akan dipilihnya sebagai mentor. Meski banyak yang penasaran, Fang Lin tetap belum menentukan pilihan. Hari itu, di aula besar, Han Loyun bertanya kepada Fang Lin, siapa yang ingin diajarinya. Fang Lin dapat memilih siapa saja di aula besar, termasuk Han Loyun sendiri. Tentu saja, Fang Lin ingin menjadikan Han Loyun sebagai mentornya, tetapi ketika melirik senyum Han Loyun yang penuh arti, dia mendapat firasat bahwa Han Loyun mempunyai rencana untuknya. Jadi, Fang Lin memberitahu Han Loyun bahwa dia ingin mempertimbangkannya selama beberapa hari lagi dan akan memberikan balasan setelah 3 hari. 3 hari berlalu dengan cepat, Fang Lin sekali lagi berada di aula besar Kabut Ungu, tempat berkumpulnya banyak tokoh tingkat tinggi Sekte Kabut Ungu, bahkan para tetua yang biasanya menghabiskan waktu menyendiri pun ikut hadir. Ada 3 sosok tua berdiri tepat di depan, bahkan Xing Tianxiao, kepala Sekte Bela Diri, berdiri di belakang mereka. Begitu Fang Lin masuk, semua mata tertuju padanya, terutama ketiga lelaki tua itu, yang tengah menatapnya tajam dengan mata tua mereka yang keruh, seakan-akan mencoba mengamati setiap inci dirinya. Fang Lin merasakan hawa dingin di bawah tatapan mereka, yang membuatnya agak tidak nyaman. Salam, Master Sekte. Setelah memberi salam, Fang Lin berdiri di sana, fokus pada ujung hidungnya sendiri, tidak menghiraukan tatapan mereka. Han Loyun memecah keheningan, 3 hari telah berlalu. Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang kamu inginkan sebagai mentormu? Sebelum Fang Lin sempat menjawab, ketiga lelaki tua itu bergegas berbicara terlebih dahulu. Seorang tetua-tua renta yang kurus kering berdiri dan berkata, Fang Lin, aku adalah mantan pemimpin Sekte Pil. Mengenai Tao Alkimia dalam Sekte Kabut Ungu, jika aku menjadi yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim yang pertama. Melihat bakatmu yang luar biasa, aku ingin menjadikanmu sebagai murid. Apakah kau bersedia? Tepat saat tetua yang seperti bambu itu selesai berbicara, tetua kedua melangkah maju dan berkata, Fang Lin, meskipun aku mungkin tidak berada di jajaran tinggi alchemy Tao, aku memperoleh 3 ramuan obat kuno 10 tahun yang lalu, masing-masing memiliki warisan 800 tahun. Jika kau setuju untuk menjadikan aku sebagai mentormu, ketiga ramuan ini akan diberikan kepadamu. Mendengar tentang ramuan kuno berusia 800 tahun, mata Fang Lin berbinar, tampaknya tertarik. Tetua pertama, yang mirip bambu, langsung melotot ke arahnya. Pak Tua Hu, 3 ramuan kuno milikmu sudah sangat tua hingga hampir membusuk dan kau mempermalukan diri sendiri dengan membawanya keluar. Lagi pula, keterampilan apa yang kau miliki untuk mengajarkan seorang murid? Sebaiknya kau tidak bersaing denganku. Pak Tua Hu, yang gemuk dan sudah tua tetapi berpipi kemerahan dan tampak ramah, membalas, ramuanku adalah ramuan kuno asli, aku sendiri tidak sanggup menggunakannya, ramuan itu ditujukan untuk muridku. Jika ada yang menerima aku sebagai gurunya, ketiga ramuan itu adalah miliknya.
Sambil berbicara, Pak Tua Hu bahkan mengedipkan mata pada Fang Lin seolah mengisyaratkan sesuatu. Fang Lin tertawa kecil, tetapi tetap diam. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia cukup tergoda oleh ketiga ramuan kuno itu. Seorang lelaki tua ketiga, yang hampir botak dengan hanya beberapa helai rambut putih yang berdiri di kepalanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan, Fang Lin, aku tidak punya ramuan kuno, tetapi aku punya sebotol saripati binatang purba. Jika kau setuju menjadi muridku, sebotol saripati ini milikmu. Banyak anggota tingkat tinggi dari Sekte Kabut Ungu terkejut, ketiga tokoh tua ini saling mengalahkan, bahkan menawarkan esensi binatang buas kuno untuk memikat Fang Lin. Fang Lin menatap ketiga lelaki tua itu, merasa bahwa menjadi murid salah satu dari mereka akan sangat bermanfaat. Namun, bagaimana ia harus memilih? Bab 211, Menghormati Dua Tuan. Sejujurnya, Fang Lin benar-benar belum memutuskan siapa yang akan menjadi mentornya, dan jauh di lubuk hatinya, ia agak enggan memiliki mentor sama sekali. Dalam pandangan Fang Lin, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya, terutama di ranah alchemy Tao. Setelah menjadi Pilsovereign di kehidupan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tersisa yang dapat mengajarinya. Jika dia benar-benar akan mengambil master, Fang Lin benar-benar meragukan siapa yang akan mengajar siapa. Meskipun enggan, Fang Lin tahu dia harus memilih seseorang untuk menjadi mentornya. Menerima mentor bukanlah hal yang biasa. Pada dasarnya, ini bukan tentang mencari guru, tetapi mencari dukungan. Jika Fang Lin ingin mendapatkan pijakan yang kuat di Sekte Kabut Ungu, mencari dukungan memang diperlukan, selain meningkatkan kekuatannya. Meskipun Han Yinyu dapat menawarkan bantuan yang cukup besar kepada Fang Lin, mengingat status dan hubungannya dengan Fang Lin, bantuan ini akan sangat terbatas. Tetapi jika Fang Lin memiliki mentor, situasinya akan sangat berbeda. Jika Fang Lin memiliki mentor dengan status tinggi, bahkan jika Gu Daofeng memiliki keberanian, dia tidak akan berani menekan Fang Lin secara terbuka. Di Sekte Kabut Ungu, siapa yang memiliki status lebih tinggi daripada Han Loyun? Fang Lin benar-benar ingin Han Loyun menjadi mentornya, ia akan menjadi murid langsung Master Sekte, yang tak tertandingi dalam hal kehormatan. Bahkan jika ia bertemu Gu Daofeng, ia dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Namun, Fang Lin tidak tahu banyak tentang Han Loyun, dan memiliki beberapa keraguan. Jika Han Loyun memiliki motifnya sendiri, bukankah akan seperti membawa domba ke pembantaian jika dia mengambilnya sebagai tuannya? Ketiga tetua itu juga memiliki status yang tinggi. Mereka adalah senior Sekte Kabut Ungu, dan Han Loyun hanyalah junior mereka. Jika Fang Lin menjadikan mereka sebagai mentornya, itu juga akan menjadi pilihan yang baik. Belum lagi ketiga monster tua ini memiliki harta karun di tangan, yang sangat dirindukan Fang Lin. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin menatap ketiga monster tua itu, lalu menatap Han Loyun yang menyeringai di atas, dan dengan hati-hati menyinggung topik tersebut, bisakah aku memilih Master Sekte sebagai mentorku? Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu tidak tampak terkejut, seolah-olah mereka telah menduga Fang Lin akan berkata demikian. Han Loyun tersenyum tipis. Awalnya, Fang Lin mengira dia akan langsung setuju, tetapi yang mengejutkannya, Han Loyun hanya menggelengkan kepalanya. Fang Lin, meskipun aku benar-benar ingin menerimamu sebagai muridku, bakatmu lebih terletak pada Tao Alkimia. Aku hanya tahu sedikit tentangnya dan tidak bisa mengajarimu apapun. Jika kau menerimaku sebagai gurumu, aku khawatir itu akan menghambatmu, kata Han Loyun dengan penuh penyesalan. Fang Lin merasa bingung, karena ia menduga ada maksud lain di balik perkataan Han Loyun. Dia menatap Han Yinyu, dan melihat Han Yinyu mengedipkan mata pada ketiga tetua lalu pada Han Loyun. Fang Lin butuh beberapa saat untuk mengerti bahwa wanita itu sedang mengisyaratkannya. Tapi apa maksudnya? Fang Lin, di seluruh Sekte Kabut Ungu, akulah satu-satunya yang bisa membimbingmu dalam Tao Alkimia. Apa yang membuatmu ragu? Tetua yang seperti tongkat bambu itu melotot padanya, agak tidak senang. Fang Lin, selain 3 ramuan obat kuno, aku juga punya 1 buku kitab suci kuno yang belum lengkap, penuh misteri. Aku bisa membiarkanmu melihatnya, kata Penatua Hu. Selain sebotol darah binatang buas kuno, aku juga punya 2 tulang binatang buas kuno. Itu tak ternilai harganya. Tetua botak itu berkata dengan dingin. Fang Lin menggaruk hidungnya, menatap ekspresi Han Yinyu lagi, dan tampak mengerti sekaligus. Melihat ekspresi kesadaran tiba-tiba di wajah Fang Lin, alis Han Yinyu berkerut. Apakah pria ini benar-benar mengerti maksudnya?
Kemudian Fang Lin memberi hormat pada Han Loyun dan ketiga tetua, sambil berkata, saya sudah membuat keputusan. Mendengar ini, semua orang di aula menjadi bersemangat, penasaran dengan pilihan Fang Lin, apakah mereka Han Loyun, ketiga tetua, atau orang lain. Fang Lin berkata perlahan, aku punya permintaan. Han Loyun mengangkat alisnya, apa permintaanmu? Katakan saja. Fang Lin berkata, aku ingin memiliki Master Sekte dan tetua ini sebagai mentorku. Saat kata-kata itu keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Untuk beberapa saat, bahkan tidak ada bisikan yang terdengar. Semua orang tampak tercengang dan terkejut, bahkan beberapa petinggi Sekte Kabut Ungu, yang tidak begitu menaruh minat pada Fang Lin, memperlihatkan ekspresi kejang di wajah mereka. Sungguh skenario yang aneh. Apakah pernah ada keserakahan seperti itu? Apakah memiliki satu mentor tidak cukup sehingga seseorang harus mengambil dua mentor sekaligus? Terlebih lagi, dua orang yang terpilih adalah Master Sekte Kabut Ungu dan seorang tetua sekte, keduanya tidak mudah ditangani. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Orang yang masih pemula, pembuat onar, terlalu lancang. Penatua Jin dan beberapa orang lainnya segera berdiri untuk mengkritik Fang Lin, sementara sebagian besar orang tetap diam, menunggu dan menonton. Ketiga tetua itu saling memandang, terkejut dengan tindakan Fang Lin yang tak terduga. Pikiran mereka sedikit kacau. Han Yinyu mengusap pelipisnya, merasakan sakit kepala yang akan datang. Fang Lin benar-benar tidak mengerti maksudnya dan telah salah menafsirkannya. Dia mengisyaratkan padanya untuk memilih antara tiga tetua dan ayahnya, bukan untuk memperluas cakupan. Hanya dengan menerima salah satu dari orang-orang ini sebagai mentornya, nilai Fang Lin dapat benar-benar tercermin. Akan tetapi, Fang Lin secara unik menafsirkannya sebagai Han Yinyu yang ingin agar dia memuja dua mentor, maka terjadilah lelucon ini. Han Loyun dan tetua yang seperti tongkat bambu itu bingung, apa yang sedang dia lakukan. Ingin menyembah kami berdua bersama. Apakah dia bercanda? Terutama Han Loyun, yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia adalah guru sekte, dan banyak sekali pengikut yang bermimpi menjadi muridnya. Namun, Fang Lin begitu serakah sehingga menyembahnya saja tidak cukup, dia bahkan ingin tetap berada di kedua kubu. Tepatnya, bagi Han Loyun dan kebanyakan orang, perilaku Fang Lin tampak seperti berusaha menjaga satu kaki di dua perahu, dan dua perahu yang cukup berat. Fang Lin tampak malu, merasa bahwa dia sedikit serakah. Namun, setelah mengatakannya, bagaimana dia bisa menariknya kembali? Pada saat inilah Fang Lin menyadari ekspresi Han Yinyu yang tak berdaya, dan akhirnya mengerti bahwa dia telah salah paham. Tetua Hu dan tetua botak itu sama-sama menatap Fang Lin dengan pandangan kesal. Jadi, pemuda ini tidak pernah benar-benar mempertimbangkan mereka. Tidak mengherankan, mereka mungkin memiliki banyak harta di tangan, tetapi bagi Fang Lin, harta itu sendiri tidak begitu menarik. Mata tetua yang seperti tongkat bambu itu berkedip, lalu dia tersenyum. Master Sekte, katanya, menurutku kata-kata Fang Lin sangat masuk akal. Apa, masuk akal? Fang Lin tercengang. Apakah orang tua itu sudah pikun? Cukup banyak orang yang memandang tetua berpenampilan seperti tongkat bambu itu dengan ekspresi aneh. Dalam hati bertanya-tanya apakah tahun-tahun penyepian yang panjang telah menyebabkan lelaki tua itu menjadi bingung. Oh, bagaimana bisa? Han Loyun berkata sambil tersenyum. Tetua yang seperti tongkat bambu itu berkata, tidak ada keraguan tentang bakat Fang Lin dalam Tao Alkimia. Jika diolah dengan benar, dia bisa menjadi orang suci kelima dari Sekte Kabut Ungu kita. Bakatnya dalam seni bela diri juga sangat luar biasa. Di usianya yang begitu muda, dia telah mencapai tahap kelima dari elemen tanah. Kita harus fokus untuk mengolahnya. Menurut pendapatku, Master Sekte harus menjadi mentor seni bela dirinya sementara aku mengajarinya Tao Alkimia. Itu memang akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Tepat saat tetua yang bagaikan tongkat bambu itu menyelesaikan kata-katanya, beberapa orang segera menyuarakan penentangan keras mereka. Bab 212, Hadiah Pertemuan. Tetua tongkat bambu itu melotot ke arah para pembangkang dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Urus saja urusan kalian sendiri. Tenangkan diri kalian di tempat lain. Simpan ocehan kalian untuk diri sendiri atau aku akan menamparkan kalian dengan keras. Menghadapi keganasan tetua tongkat bambu itu, para pembangkang langsung terdiam, masing-masing menundukkan kepala, pura-pura tidak tahu. Bahkan tetua Jin, yang memimpin pihak lawan, wajahnya memerah. Menghadapi auman tetua itu, dia terkejut.
Tuan Jin, apakah Anda punya masalah? Apakah Anda ingin membahasnya secara terpisah? Tetua tongkat bambu itu menatap Tetua Jin, dengan seringai menggoda di wajahnya. Penatua Jin merasakan hawa dingin merambati tulang belakangnya dan mencoba untuk tersenyum paksa. Apa yang Anda sarankan, Penatua Qian? Bagaimana saya bisa keberatan? Kerumunan itu mencibir pada Tetua Jin, kritikus paling keras yang sekarang jinak hanya setelah satu omelan dari Tetua Qian, dengan cepat mengubah wajahnya. Tetua Qian bersenandung puas, tatapannya beralih ke Fang Lin, semakin puas dari waktu ke waktu. Seorang murid yang luar biasa memang mendatangkan kehormatan bagi seorang guru. Master Sekte, bukankah usulanku bagus? Tetua Qian bertanya lagi pada Han Loyun. Terjebak di antara tawa dan tangis, sepertinya Penatua Qian bersikeras menjadikan Fang Lin sebagai muridnya. Han Loyun lebih dari bersedia menerima Fang Lin, hanya saja menjadi murid dari dua mentor merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Kabut Ungu. Ayah, karena Fang Lin menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan alkimia, tentu saja, dia harus memanfaatkan kedua kesempatan itu. Tetua Qian dapat membimbing Fang Lin dalam alkimia, sementara Anda dapat mengajarinya dalam seni bela diri, kedua aspek itu akan tercakup dengan baik, saran Han Yinyu dari samping. Meskipun ide Fang Lin agak berbeda dari Han Yinyu, memiliki dua mentor tampaknya sangat bermanfaat. Tentu saja, Han Yinyu ingin memfasilitasi hal ini untuk Fang Lin. Setelah beberapa pertimbangan, Han Loyun tidak menemukan kekurangan dalam pendekatan ini, malah sebaliknya, ada beberapa kelebihan. Karena itu, Han Loyun tersenyum dan menjawab, kalau begitu, aku setuju. Mulai sekarang, kamu adalah murid yang sama dengan Tetua Qian dan aku. Mendengar ini, Penatua Qian juga tertawa, tampak sangat senang dengan hasilnya. Tanpa menunda, Fang Lin membungkuk ke arah Han Loyun dan Tetua Qian, menunjukkan rasa hormatnya sebagai seorang murid. Kerumunan orang yang berkumpul menyaksikan drama ini terungkap dalam keadaan linglung, tidak dapat mempercayai bahwa sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu benar-benar terjadi. Banyak orang menatap Fang Lin dengan kaget, terkejut dengan kebangkitan pendatang baru ini. Dia tidak hanya menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu, tetapi sekarang juga memiliki Tetua Qian dan Master Sekte Han Loyun sebagai mentornya. Ini sama saja dengan memiliki dua pilar pendukung yang besar. Selama kedua orang ini berdiri tegak, posisi Fang Lin di Sekte Kabut Ungu akan setara dengan seorang putra mahkota. Selain Master Sekte Han Loyun, hanya Tetua Qian saja yang merupakan tetua terhormat di Sekte Kabut Ungu dan telah memimpin Sekte Pil selama beberapa dekade, memegang otoritas yang tak tertandingi di sana. Atas panggilannya, sejumlah besar tetua Sekte Pil akan mendukungnya. Bahkan Gu Daofeng, kepala Sekte saat ini, harus memberi penghormatan dan membungkuk pada Tetua Qian, memanggilnya sebagai tetua. Terus terang saja, bahkan jika Tetua Qian menamparkan wajah Gu Daofeng akan tetap tersenyum dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Selain Master Sekte Han Loyun, di seluruh Sekte Kabut Ungu, hanya beberapa tetua terhormat lainnya yang mampu menyamai status Tetua Qian. Tetua Jin mencengkeram tongkatnya lebih erat, menatap tajam ke arah Fang Lin dengan tatapan penuh amarah, kebencian dan ketidakberdayaan. Sebagai guru dari Gu Daofeng, mantan pemimpin Sekte Pil, dan gunung yang berdiri di belakang Gu Daofeng, Tetua Jin membenci Fang Lin dan ingin melenyapkannya. Tetapi, karena dinamika situasi berubah secara halus menguntungkan Fang Lin, menyingkirkan Ratlin menjadi hampir mustahil. Jika dia berani bertindak, tidak mungkin tindakannya akan luput dari tatapan tajam Han Loyun dan Tetua Qian. Begitu mereka mulai menanyainya, bahkan dia akan terjerumus ke dalam masalah besar. Tetua Emas merasa frustrasi. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Gu Daofeng adalah orang yang tidak berguna, dia akan segera mengambil tindakan sendiri. Dengan kekuatannya, menghancurkan Fang Lin, yang belum bangkit, akan menjadi hal yang mudah. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Fang Lin sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan telah menemukan dua dukungan besar. Dia telah mencapai langit dalam satu lompatan, dia sangat berharga. Penatua Jin memutuskan bahwa dia hanya akan menonton dari titik ini, sama sekali tidak berani bergerak melawan Fang Lin. Dia bahkan memperingatkan keluarga Gu agar tidak memprovokasi Fang Lin dengan gegabah, atau dia akan meninggalkan mereka tanpa ragu-ragu. Gu Daofeng, yang sedang menyendiri, menerima pesan dan peringatan dari Tetua Jin. Terutama setelah mengetahui bahwa Fang Lin telah menjadikan Master Sekte Han Loyun dan Tetua Qian sebagai mentornya, dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat.
Murid yang baik, kemarilah, aku punya hadiah pertemuan untukmu. Tetua Qian menatap Fang Lin, menepuk bahunya, dan mengeluarkan sesuatu dari tas 9 istananya. Mata Fang Lin membelalak saat melihat pemandangan itu, terpaku pada apa yang ada di tangan Tetua Qian, pupil matanya tidak bergerak sedikit pun. Lihatlah ekspresimu yang tercengang. Itu hanya ramuan obat kuno, bukan? Penatua Qian mendengus dan kemudian tanpa malu-malu mendorong ramuan obat kuno itu ke tangan Fang Lin. Qian tua, kau benar-benar murah hati. Ini adalah rumput kilin, hanya satu saja yang membutuhkan waktu setengah hidupmu untuk menemukannya. Apa kau yakin ingin memberikannya begitu saja? Tetua Hu yang gemuk itu menggoda. Tetua botak itu juga membuka mulutnya dengan dingin. Tetua Hu, Tetua Qian sekaya krusus. Pada hari-hari biasa, dia mungkin pelit, tetapi jika menyangkut ramuan obat kuno dan harta karun, dia sangat kaya. Penatua Qian mendengus 2 kali, lubang hidungnya mengembang saat dia berkata, itu hanya satu rumput kilin. Apa ribut-ributnya? Lagi pula, itu untuk murid kesayanganku, bukan untuk orang luar. Melihat rumput kilin di tangannya, Fang Lin merasa heran dalam hati, betapa hebatnya ramuan obat kuno ini. Khasiat obatnya begitu kuat, jelas disimpan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Selain itu, menurut perkiraannya, rumput kilin ini setidaknya berusia 900 tahun. Sayang sekali, hanya tinggal 100 tahun lagi untuk bisa menghasilkan buah kilin, pikir Fang Lin dalam hati, merasa sedikit tidak puas. Namun sejujurnya, Fang Lin memang sangat tertarik dengan rumput kilin. Dengan ramuan obat kuno seperti itu, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Terima kasih, Guru. Fang Lin segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tetua Qian. Tetua Qian mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Han Loyun, dengan senyum licik di wajahnya, Master Sekte, seorang master seharusnya tidak terlalu pelit, kan? Dengan ekspresi tak berdaya, Han Loyun menanggapi ejekan Tetua Qian, dalam situasi seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Fang Lin, Tetua Qian sangat murah hati, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku punya perhiasan kecil untukmu. Saat dia selesai berbicara, Han Loyun dengan santai melemparkan sebuah benda ke Fang Lin. Begitu menyadari apa yang dilemparkan Han Loyun, ekspresi Han Yinyu berubah tiba-tiba, menampakkan ekspresi terkejut. Bab 213, Batu Tanpa Batas. Fang Lin segera menangkap benda yang dilempar Han Loyun kepadanya, memegangnya di tangannya, dan memeriksanya dengan saksama. Apa ini? Sesaat kemudian, ekspresi bingung muncul di wajah Fang Lin, dia benar-benar bingung dengan benda di tangannya. Yang dapat mereka lihat hanyalah Fang Lin sedang memegang batu hitam acak, dengan lekukan di beberapa tempat dan benjolan di tempat lain. Batu itu tampak sangat jelek, batu itu adalah jenis batu yang akan diabaikan bahkan jika dibuang di pinggir jalan. Fang Lin mengamati batu hitam itu cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menyimpulkan apa yang istimewa darinya. Tampaknya itu hanya batu biasa. Penatua Qian melirik batu di tangan Fang Lin, menunjukkan ketidakpuasan. Dia mengeluh, Master Sekte, kamu terlalu pelit, memberikan batu murahan begitu saja. Setidaknya berikan beberapa senjata suci, atau bahkan buku panduan keterampilan mistis. Semua orang juga menganggapnya aneh. Han Loyun, sebagai Master Sekte Kabut Ungu, memiliki banyak harta karun. Memilih beberapa di antaranya secara acak bisa menjadi hadiah yang layak. Mengapa dia memberi Fang Lin batu biasa seperti itu? Hanya Han Yinyu yang menyadari kekuatan batu ini, maka dari itu ekspresinya tiba-tiba berubah saat ayahnya memberikannya. Sambil tersenyum, Han Loyun bertanya, Fang Lin, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Fang Lin merasa sedikit sakit gigi, dan berpikir, bagaimana mungkin orang sekuat dia bisa begitu pelit. Namun, Fang Lin tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Bahkan jika dia diberi setumpuk asteris, dia harus menerimanya dengan lapang dada dan dengan patuh mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Aku sangat puas. Hanya dewa yang tahu bagaimana Fang Lin bisa mengucapkan kata-kata itu, wajahnya seperti seseorang yang sedang sembelit parah. Han Loyun hampir tertawa terbahak-bahak, mendapati ekspresi Fang Lin sangat menarik. Han Yinyu menatap ayahnya dengan pandangan mencela, mengapa kamu tidak menjelaskannya saja kepadanya daripada menggodanya? Tetua Qian sangat marah, janggutnya bergetar. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Han Loyun menggelengkan kepalanya padanya. Fang Lin, jangan remehkan benda ini. Benda ini jelas tidak kalah berharga dari rumput kilin yang diberikan oleh Tetua Qian kepadamu.
Han Loyun berkata sambil tersenyum. Fang Lin memutar matanya. Batu ini, siapa yang ingin kau tipu? Aku tidak buta atau bodoh. Tidak bisakah kau menunjukkan sesuatu yang lebih meyakinkan? Namun, Han Loyun adalah master sekte, dan terlebih lagi, masternya sendiri. Meskipun menggerutu, Fang Lin hanya bisa tersenyum pahit dan menatap Han Loyun dengan kesal. Han Loyun tidak lagi mempermainkannya dan berkata, masukkan kekuatan batinmu ke dalam batu itu. Mendengar ini, Fang Lin berhenti sejenak, lalu melanjutkan perkataannya. Ketika kekuatan batinnya mengalir ke batu itu, Fang Lin jelas merasakan bahwa batu hitam itu tampak lebih ringan. Seiring dengan semakin banyaknya kekuatan batin yang diinfus, batu tersebut menjadi semakin ringan. Awalnya, batu tersebut terasa agak berat, tetapi lama-kelamaan, batu tersebut menjadi seringan buah. Fang Lin terdiam. Apa maksudnya ini? Apakah menjadi lebih ringan berarti menjadi harta karun? Apa kau bercanda? Han Loyun berbicara lagi, sekarang, lemparkan batu ini ke tanah. Fang Lin meringis, merasa bahwa dia pasti terlihat sangat bodoh. Dia menggunakan batu yang tidak berguna untuk melakukan beberapa tindakan yang tidak berguna di depan penonton, membuatnya merasa seperti seekor monyet yang sedang melakukan trik. Semua mata mengikuti batu hitam itu saat Fang Lin membuangnya dengan santai. Semua orang memperhatikan, tanpa berkedip, saat batu itu jatuh ke tanah. Menabrak, ledakan yang memekakkan telinga terjadi, getaran seperti gempa bumi menyebabkan semua orang di ruangan itu tersandung. Lantai aula besar yang dipoles itu langsung retak. Saat dia berada paling dekat dengan benturan, Fang Lin jatuh, berguling dengan malu dan hampir jungkir balik ke sudut. Pada saat yang sama, semua orang di puncak kabut ungu mengira telah terjadi gempa bumi. Namun, getarannya hanya berlangsung sesaat sebelum mereda. Meski begitu, banyak orang di puncak kabut ungu berkeringat dingin. Jika gempa bumi terjadi, itu akan menjadi bencana. Lingkungan internal aula besar itu berantakan, lantainya hancur karena getaran yang dahsyat. Para petinggi sekte kabut ungu, wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut, menatap ke tanah, tak bisa berkata apa-apa. Fang Lin, yang tubuhnya tertutup debu, merangkak keluar dari celah lantai di dekatnya, dengan ekspresi sangat ngeri di wajahnya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi gempa bumi? Fang Lin, dengan wajah pucat pasi, berdiri dengan kaget, sambil membersihkan debu dari pakaiannya. Ih, nak, hentikan itu. Salah satu petinggi sekte kabut ungu, yang baru saja berhasil bangkit, terkena debu di mulutnya, langsung menghentikan Fang Lin. Di seluruh aula, hanya beberapa orang yang tidak terluka. Ketiga orang tua aneh itu tergantung di udara, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, menatap ke tempat batu hitam itu mendarat. Han Loyun tetap duduk di bagian depan, sementara Han Yinyu berdiri di sampingnya, tak satu pun dari mereka terpengaruh oleh getaran itu. Han Yinyu menatap ayahnya dengan tatapan tak berdaya. Namun, Han Loyun hanya menunjukkan sedikit rasa malu. Tidak bisakah kau menunjukkannya di tempat lain? Kata Han Yinyu, tidak puas. Dengan senyum malu, Han Loyun menjawab, kesalahanku, kesalahanku. Baru kemudian semua orang kembali ke kenyataan. Fang Lin segera berlari ke tempat batu hitam itu mendarat. Ada lubang besar di sana, yang terbentuk secara paksa akibat benturan. Batu hitam itu tergeletak tenang di dalam lubang, polos dan sederhana. Namun mereka semua tahu bahwa biang keladi di balik semua ini adalah batu itu sendiri. Fang Lin menelan ludah, matanya langsung berbinar. Barang yang bagus sekali. Sungguh harta karun. Fang Lin, apakah kamu sekarang mengerti betapa hebatnya benda ini? Han Loyun bertanya dengan senyum puas. Fang Lin mengangguk berulang kali, tetapi masih sedikit bingung. Objek ini disebut batu tanpa batas. Batu ini sendiri hanyalah batu biasa. Namun, jika diresapi dengan kekuatan batin, batu ini menjadi tak terkalahkan dan sangat berat. Batu sebesar ini beratnya sama dengan gunung, jelas Han Loyun. Mendengar ini, Fang Lin tiba-tiba teringat akan harta karun mengerikan yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya, gunung tanpa batas. Setelah digunakan, harta karun itu dapat menekan semua hal di dunia. Batu tanpa batas ini, mengingat beratnya dan kemiripan namanya, mungkin ada hubungannya dengan gunung tanpa batas itu. Namun, detail tersebut tidak penting. Yang penting adalah bahwa batu tanpa batas itu memang harta karun yang langka. Fang Lin menggosok tangannya dan mengambil batu tanpa batas dari lubang. Batu itu seberat gunung, tetapi dia memegangnya seolah-olah tidak berbobot.
Fang Lin melemparkan batu tanpa batas di tangannya, membuat semua orang ketakutan dan membuatnya mengurungkan niatnya. Jika batu itu jatuh ke tanah lagi, aula besar itu mungkin akan hancur total. Pikiran Fang Lin lebih jauh lagi. Dia bisa menghancurkan musuh menjadi bubur hanya dengan tiba-tiba melemparkan batu seberat ini selama pertempuran. Ini bukan sekedar harta karun, ini adalah senjata yang hebat. Karena aula besar telah hancur dan perlu diperbaiki, semua orang pergi satu persatu. Tetua Qian menepuk bahu Fang Lin, memberinya pujian sebelum pergi juga. Namun, Fang Lin tidak bisa pergi. Han Loyun membawanya ke tempat terpisah, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Fang Lin. Bab 214, Percakapan antara guru dan murid. Fang Lin mengikuti Han Loyun ke aula samping, di mana mereka adalah satu-satunya yang hadir. Master Sekte, apakah Anda punya perintah? Fang Lin berinisiatif bertanya. Han Loyun, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan ekspresi tegas di wajahnya, bertanya, apakah kamu tahu bahwa dalam waktu 3 bulan, Endless Dungeon akan terbuka untuk dijelajahi? Fang Lin terkejut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa itu Endless Dungeon dan tidak begitu mengerti mengapa Han Loyun menyebutkannya kepadanya. Melihat ekspresi Fang Lin yang bingung, Han Loyun menjelaskan, di negara Qian, penjara bawah tanah tak berujung dibuka setiap 10 tahun sekali. Menurut jadwal ini, pembukaan berikutnya akan dilakukan dalam 3 bulan. Semua kekuatan besar di negara Qian akan mengirim orang-orang mereka ke penjara bawah tanah tersebut, dan Sekte Kabut Ungu tidak terkecuali. Fang Lin bertanya, bolehkah aku bertanya, apa sebenarnya Endless Dungeon ini? Han Loyun menjawab dengan sungguh-sungguh, ada 3 area terlarang di negara Qian, yang pertama adalah Danau Darah Gunung Hantu, yang kedua adalah hutan berkabut, dan yang ketiga adalah penjara bawah tanah tak berujung yang baru saja kusebutkan. Bagi siapapun yang memasuki area ini, hampir tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup, kecuali pada hari ketika penjara bawah tanah tak berujung dibuka untuk dijelajahi setiap 10 tahun. Namun, untuk 2 area lainnya, itu adalah kematian yang pasti. Fang Lin mengangguk sambil berpikir. Apakah Han Loyun bermaksud agar dia menjelajahi Endless Dungeon? Ada banyak bahaya di dalam Endless Dungeon, seperti Demon Beast yang kuat dan banyak makhluk tak dikenal. Namun, di bawah Dungeon tersebut terdapat harta karun yang tak terbayangkan. Ketika saatnya Endless Dungeon dibuka, Sekte Purple Mist kami akan mengirimkan sekelompok murid untuk berpartisipasi, dan kau, Fang Lin, akan menjadi bagian dari kelompok itu. Kata Han Loyun. Tepat seperti yang dipikirkan Fang Lin, dia tertawa getir dalam hati. Jika dia tiba-tiba ditanya tentang penjara bawah tanah tak berujung, itu hanya berarti Han Loyun ingin dia pergi ke tempat yang menyeramkan itu. Namun, dia sungguh tidak ingin pergi ke sana. Dia tidak tahu apapun tentang Endless Dungeon dan sama sekali tidak menyadari betapa berbahayanya tempat itu. Bagaimana jika dia kehilangan nyawanya di sana? Kepada siapa dia akan mengadu? Karena itu, Fang Lin bertanya dengan hati-hati, Master Sekte, bolehkah saya menolak? Han Loyun tersenyum tipis padanya, bagaimana menurutmu? Melihat ekspresi wajah Han Loyun, Fang Lin tahu nasibnya telah ditentukan, dan tidak dapat dihindari baginya untuk memasuki ruang bawah tanah. Sekte Kabut Ungu penuh dengan orang-orang berbakat, dan kemampuanku tidak memadai. Aku khawatir aku hanya akan menjadi beban jika aku pergi. Fang Lin masih berpegang pada seutas harapan dan mencoba membujuk Han Loyun. Namun, Han Loyun menegaskan sikapnya, kamu harus memahami bahwa Endless Dungeon adalah pengalaman penting dan kesempatan untukmu. Jika kamu tidak pergi, kamu mungkin akan kehilangan banyak hal. Fang Lin menyeringai, Master Sekte, bisakah kau lebih jelas padaku? Apakah benar-benar wajib bagiku untuk pergi? Han Loyun mengangguk terus terang. Fang Lin menghela napas, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar sekarang dan ia harus menghadapinya dengan tegas. Melihat ekspresi Fang Lin yang putus asa, Han Loyun mengisyaratkan sambil menyeringai, aku juga bisa memberitahumu bahwa Gu Hanshan juga akan pergi. Mendengar ini, Fang Lin langsung gembira dan tersenyum licik. Master Sekte, apa maksudmu? Fang Lin terkekeh. Han Loyun hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, memancarkan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Fang Lin sudah mengerti maksudnya. Han Loyun memang licik, mencoba merayunya dengan menyebut nama Gu Hanshan, dan dia memang tertipu. Jika Gu Hanshan juga pergi ke penjara bawah tanah tak berujung, niscaya ini akan memberikan kesempatan besar bagi Fang Lin. Terakhir kali, Gu Hanshan telah merencanakan sesuatu terhadap Fang Lin,
yang membuatnya sangat gelisah. Meskipun telah memperoleh warisan dari 4 orang suci dan menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu, kebencian ini masih melekat dalam hatinya. Satu-satunya cara untuk melampiaskan kemarahan yang terpendam ini adalah dengan menghajar Gu Hanshan habis-habisan. Namun, mengalahkan Gu Hanshan dengan telak tampaknya mustahil. Meskipun kemampuan Fang Lin telah meningkat pesat, dan kini ia dapat bertarung setara dengan Gu Hanshan, ia tidak dapat menyerang Gu Hanshan di Sekte Kabut Ungu, kecuali ia menggunakan taktik licik. Namun, jika mereka menjelajahi Endless Dungeon, tempat mereka akan jauh dari jangkauan otoritas, di luar sana tidak ada yang akan mengganggu rencananya. Dia dapat sepenuhnya mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Gu Hanshan secara diam-diam tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Ketika memikirkan ini, Fang Lin sudah sedikit melompat kegirangan dalam hati. Baiklah, aku bersedia pergi. Fang Lin berkata lugas. Melihat perubahan sikap Fang Lin yang cepat, Han Loyun tidak dapat menahan diri untuk curiga bahwa Fang Lin sedang berencana untuk membalas dendam pada Gu Hanshan selama penjelajahan di Dungeon tak berujung. Namun, Han Loyun tidak terlalu ambil pusing. Terlepas dari apakah Fang Lin membunuh Gu Hanshan di penjara bawah tanah tak berujung, dia tidak berencana untuk menegurnya atas apapun. Dia selalu mengawasi tindakan ayah dan anak Gu. Kesabarannya tidak menunjukkan ketidakpedulian. Kalian punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri. Bahaya di Endless Dungeon sering kali bisa melampaui imajinasi kalian. Selain itu, beberapa ancaman tidak hanya berasal dari dalam Dungeon tetapi juga dari luar. Han Loyun memperingatkan. Fang Lin menganggukkan kepalanya, pikirannya sejernih cermin. Karena ini adalah acara yang diikuti oleh semua kekuatan besar di negeri Qian, keluarga Li niscaya juga akan ikut ambil bagian. Konflik antara Fang Lin dan keluarga Li cukup besar, dan saat ini, hubungan antara keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu sedang dalam kondisi terburuk. Begitu kedua belah pihak memasuki ruang bawah tanah tak berujung, bentrokan kemungkinan besar akan terjadi. Dengan kata lain, selama penjelajahan Dungeon tak berujung ini, Fang Lin tidak hanya harus waspada terhadap Gu Hanshan, tetapi juga terhadap keluarga Li yang jauh lebih menakutkan. Ada masalah lain. Seorang pembunuh dari aula pembunuhan tersembunyi terlihat di dekat Sekte Kabut Ungu. Han Loyun tiba-tiba menyebutkan. Mendengar ini, Fang Lin langsung terkejut. Seorang pembunuh dari Hidden Kill Hall muncul di dekat Sekte Kabut Ungu dan jelas-jelas mengincarnya. Jadi, apakah ini berarti aku harus menghadapi ancaman dari Hidden Kill Hall saat aku memasuki Endless Dungeon? Fang Lin bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Han Loyun mengangguk, menunjukkan kekhawatirannya. Hidden Kill Hall terlalu tangguh. Jika mereka memang menjadikan Fang Lin target mereka, sangat mungkin mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Akan tetapi, selama Fang Lin berada di Sekte Kabut Ungu, kecil kemungkinan bagi balai pembunuhan tersembunyi untuk menangkapnya. Namun jika dia pergi ke Endless Dungeon, Hidden Kill Hall akan mempunyai banyak kesempatan untuk menyerangnya. Meski begitu, Han Loyun masih belum yakin apakah Hidden Kill Hall menargetkan Fang Lin atau menyimpan motif lain terhadap Sekte Kabut Ungu. Fang Lin melotot ke arah Han Loyun, Master Sekte, kau sedang memasang jebakan untukku. Han Loyun tampak sedikit malu dan menepuk bahu Fang Lin, jangan khawatir. Aku akan mengatur beberapa ahli untuk menemanimu sepanjang jalan demi memastikan keselamatanmu. Selain itu, ada batasan level di dalam ruang bawah tanah. Seniman bela diri dengan level asal surgawi tidak akan bisa masuk. Fang Lin berkata dengan sedih, Master Sekte, apakah Anda benar-benar rela mengirim murid hebat sepertiku untuk menghadapi kematian? Han Loyun terbatuk canggung, omong kosong. Bagaimana mungkin itu bisa membuatmu mati? Ini adalah pengalaman, kesempatan. Aku yakin, dengan kemampuanmu, Endless Dungeon tidak mungkin menghalangimu. Saat dia selesai bicara, Han Loyun tiba-tiba mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangannya, sebuah slip giok pemancar pesan muncul di telapak tangannya. Ini tidak bagus. Ekspresi Han Loyun berubah drastis, dan dia segera bergegas keluar dari aula samping, meninggalkan Fang Lin yang tertegun sendirian. Bab 215, Feng Qianqiu muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan bergema di atas puncak kabut ungu, disertai tawa liar seorang pria. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di Sekte Kabut Ungu? Raungan marah terdengar. Dari dalam puncak kabut ungu, selusin sosok muncul, masing-masing adalah anggota kuat Sekte Kabut Ungu, memancarkan aura yang kuat. Di atas mereka,
seorang pria berjubah hitam membombardir barisan pertahanan yang melindungi Sekte Kabut Ungu dengan pukulan demi pukulan. Pria berjubah hitam itu luar biasa kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengguncang susunan yang melindungi Sekte Kabut Ungu. Penghalang cahaya pelindung dari susunan itu berkedip-kedip di bawah hantaman pria berjubah hitam itu, tampaknya akan runtuh kapan saja. Feng Qianqiu, kau terlalu berani. Beraninya kau membuat masalah di Sekte Kabut Unguku. Ini seperti berjalan menuju perangkap. Feng Qianqiu, menyerahlah sekarang. Para anggota kuat dari Sekte Kabut Ungu berteriak dengan marah, bergegas keluar dari barisan dan mengepung pria berjubah hitam itu. Keributan seperti itu tentu saja membuat seluruh Sekte Kabut Ungu waspada. Banyak murid dan tetua mendongak. Pria berjubah hitam itu tak lain adalah Feng Qianqiu, penjahat yang dicari-cari karena akhir-akhir ini menimbulkan kerusuhan di negeri Qian dan mengganggu kedamaian seluruh kerajaan. Keluarga kerajaan negara Qian sebelumnya telah mengirim 4 pangeran untuk menangkap Feng Qianqiu, tetapi mereka akhirnya terluka parah dan Feng Qianqiu menjadi pendiam untuk sementara waktu, tanpa ada kabar darinya. Seolah-olah dia telah menghilang dari negara Qian sepenuhnya. Namun siapa yang mengira bahwa Feng Qianqiu akan muncul di Sekte Kabut Ungu untuk menimbulkan masalah, dan bahkan berupaya menghancurkan susunan pelindung Sekte Kabut Ungu. Anggota kuat Sekte Kabut Ungu tidak dapat mentolerir hal ini. Bagaimanapun, Feng Qianqiu menciptakan masalah di depan pintu mereka, dan tentu saja, mereka harus memberinya pelajaran. Hahaha, untuk menangkapku Feng Qianqiu, kalian semua tidak kompeten. Bukankah Sekte Kabut Ungu punya ahli sejati? Meskipun dikepung, Feng Qianqiu tetap sombong, setiap gerakannya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius para pejabat tinggi Sekte Kabut Ungu. Karena kau sudah datang, tinggallah. Pada saat itu, Han Loyun tiba-tiba muncul dan tanpa berkata apa-apa lagi, menyerang Feng Qianqiu. Aduh, Han Loyun dan Feng Qianqiu beradu di udara, menimbulkan suara gemuruh dan aura kekerasan menyebar ke segala arah. Para pejabat tinggi Sekte Kabut Ungu terpaksa mundur sedikit, tetapi mereka masih menghalangi setiap kemungkinan rute pelarian bagi Feng Qianqiu. Bagus, Master Sekte Han memang hebat, Feng Qianqiu mengagumimu. Datanglah lagi. Meskipun Feng Qianqiu terluka dan mundur, wajahnya pucat pasi, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, aura Han Loyun stabil dan pantang menyerah, sepenuhnya mendominasi pertarungan. Dari pertukaran awal, jelas siapa yang lebih unggul. Feng Qianqiu, kau bukan tandinganku. Menyerah saja, kata Han Loyun acuh tak acuh. Feng Qianqiu menyeringai, Master Sekte Han, kau memang perkasa, tapi aku khawatir kemampuanmu masih belum cukup untuk menangkapku. Han Loyun memasang wajah datar, dan beberapa pejabat tinggi Sekte Kabut Ungu secara halus memperketat pengepungan. Pada saat ini, Fang Lin muncul dari aula samping dan menatap orang-orang di langit. Penatua, apa yang terjadi? Fang Lin bertanya pada seorang penatua yang berdiri di sampingnya. Sang tetua menunjukkan rasa hormat ketika melihatnya dan menjawab, dia adalah penjahat bernama Feng Qianqiu, yang telah membuat masalah di Sekte Kabut Ungu kita. Pemimpin sekte dan para tetua akan menangkapnya. Mata Fang Lin berbinar karena penasaran dan terkejut. Jadi, pria berjubah hitam itu adalah Feng Qianqiu yang terkenal kejam. Namun, Fang Lin segera merasa bingung. Mengapa Feng Qianqiu datang ke Sekte Kabut Ungu? Dan dengan begitu berani, apakah dia bosan dengan hidupnya? Mungkinkah Feng Qianqiu benar-benar percaya bahwa dia mampu melawan seluruh Sekte Kabut Ungu sendirian? Han Loyun menatap Feng Qianqiu dengan dingin dan tidak bergerak. Pertama, Sekte Kabut Ungu berada di sini, dan jika dia bertindak gegabah, dia mungkin akan melukai orang-orang di bawah. Kedua, Han Loyun tidak mempercayai niat Feng Qianqiu datang ke sini. Berdasarkan tindakan Feng Qianqiu di masa lalu, dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat licik. Dia tidak akan melakukan hal bodoh, seperti masuk ke dalam perangkap. Jadi dia pasti punya agenda tersembunyi untuk datang ke Sekte Kabut Ungu. Feng Qianqiu mengangguk sambil tersenyum, lalu tiba-tiba bergegas menghampiri seorang pejabat Sekte Kabut Ungu. Petugas itu terkejut namun segera menyerang Feng Qianqiu. Yang lain juga mulai menyerang, mencoba menangkap Feng Qianqiu. Minggir, Feng Qianqiu meraung, dan matanya memancarkan cahaya ungu yang menakjubkan. Cahaya ungu itu tampaknya membawa kekuatan aneh. Siapapun yang menatapnya akan tertegun sejenak dan membeku di tempat. Memanfaatkan kesempatan itu, Feng Qianqiu menerobos pengepungan para pejabat dan bergegas ke utara. Menurutmu kemana kau akan pergi? Teriak Han Loyun,
tubuhnya melesat bagai kilat, mengejar Feng Qianqiu dengan ganas. Puluhan sosok juga terbang keluar dari Sekte Kabut Ungu, mengikuti Han Loyun dalam pengejaran Feng Qianqiu. Seluruh Sekte Kabut Ungu mendidih karena serangan mendadak Feng Qianqiu. Banyak orang sangat bersemangat seolah-olah mereka berhadapan langsung dengan Feng Qianqiu di udara, bukan dengan para pejabat sekte. Karena serangan Feng Qianqiu, kewaspadaan Sekte Kabut Ungu meningkat. Mereka mengaktifkan 2 susunan pelindung dan memerintahkan para tetua sekte untuk berpatroli di sekitar sekte. Setengah jam kemudian, Han Loyun dan pejabat sekte lainnya kembali, tetapi mereka gagal menahan Feng Qianqiu. Sementara Han Loyun berhasil mengejar dan melukai Feng Qianqiu punya banyak cara untuk melarikan diri dan, tampaknya familiar dengan rute pelarian, dengan mudah melepaskan diri dari Han Loyun dan yang lainnya. Kemunculan kembali Feng Qianqiu membuat Han Loyun gelisah. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa Feng Qianqiu datang ke Sekte Kabut Ungu karena suatu alasan tertentu. Namun setelah direnungkan dan dipertimbangkan, Han Loyun tidak dapat memahaminya. Ia memerintahkan orang-orang untuk memperkuat pertahanan, lalu menghubungi Kaisar Daqian dan kepala keluarga Li, untuk memberitahu mereka tentang kemunculan Feng Qianqiu. Lagi pula, ketiga kelompok itu bekerja sama untuk menangkap Feng Qianqiu, dan tentu saja, berita apapun harus dibagikan. Kaisar Daqian terkejut saat mengetahui bahwa Feng Qianqiu berani membuat masalah di Sekte Kabut Ungu. Sebaliknya, kepala keluarga Li, Li Zhendong, menanyai Han Loyun. Jika Feng Qianqiu muncul di Sekte Kabut Ungu milikmu, mengapa kau tidak bisa menahannya? Han Loyun sama sekali mengabaikan keraguan Li Zhendong. Sementara itu, Fang Lin kembali ke kediamannya dari puncak Kabut Ungu dan tercengang oleh pemandangan yang terjadi begitu dia melangkah ke halaman. Bab 216, Aku Pergi. Di halaman, Du Gunian berdiri di samping Tunku Pil yang menyala, tampak hikmat dan serius. Tepat saat Fang Lin mendekati pintu masuk, Du Gunian tiba-tiba bergerak. Tangannya yang putih pucat seperti salju menghantam sisi Tunku dengan keras. Ledakan. Begitu suara pertama terdengar, api di Tunku Pil padam sepenuhnya. Melihat ini, wajah Fang Lin tampak terkejut. Setelah itu, Du Gunian menyerang untuk kedua kalinya. Ledakan. Tunku Pil mulai bergetar hebat seakan kerasukan, dan dari dalam, suara dentuman yang teredam dan terus-menerus dapat terdengar, seolah-olah ramuan-ramuan saling bertabrakan dengan kuat di dalamnya. Seolah tak menyadari kedatangan Fang Lin, Du Gunian sedikit membuka bibirnya, dan menyerang untuk ketiga kalinya. Ledakan. Dengan serangan ini, Tunku Pil tiba-tiba kembali tenang, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Harum wangi pil yang pekat tercium dari Tunku Pil, bahkan dapat tercium hingga keluar halaman. Fang Lin menatap Du Gunian, lalu ke Tunku Pil, senyumnya pun makin lebar. Di sana berdiri Du Gunian, napasnya agak berat, wajahnya sedikit pucat karena kelelahan, alisnya berkerut dengan ekspresi yang rumit. Fang Lin berjalan ke halaman sambil tersenyum, dan berkata, "Bagus sekali. Kamu telah mempelajari teknik mengguncang 3 gunung dengan sempurna." Mendengar ini, Du Gunian menyeringai, "Tentu saja, bukankah kau tahu siapa aku?" Seolah-olah teknik mengguncang 3 gunung milikmu dapat membuatku bingung. Melihat sikapnya yang arogan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacak-acak rambutnya. Du Gunian menanggapinya dengan ketidakpuasan, sambil menepis tangannya. "Tidak bisakah kau berhenti menepuk kepalaku? Kakekku berkata menepuk kepala seseorang akan menghambat pertumbuhannya," gerutu Du Gunian dengan tidak puas. Fang Lin terkekeh, "Menurutku, kamu sudah tumbuh setinggi yang kamu bisa." Mendengar ini, Du Gunian menjadi murka dan mengayunkan tinjunya ke arah Fang Lin. Fang Lin mencengkeram lengannya, melotot ke arahnya, "Dasar gadis nakal, kalau aku tidak mendisiplinkanmu selama 3 hari, kau akan lupa siapa tuanmu. Beraninya kau melawan tuanmu, kau benar-benar tidak sopan." Du Gunian mendengus, "Aku tidak mengakui kamu sebagai tuanku." Fang Lin merasa geli dengan Du Gunian, dan mengangkatnya sambil mengancam akan melemparkannya keluar halaman. Tanpa diduga, tidak seperti ledakan amarahnya yang biasa, Du Gunian tetap tenang. Fang Lin yang kebingungan menurunkan Du Gunian. Wajahnya tampak rumit saat menatap Fang Lin. "Ada apa?" Kehilangan semangat. Fang Lin bertanya, alisnya berkerut. Du Gunian dengan gugup menggenggam kedua tangannya, menggigit bibirnya. Setelah Fang Lin terus bertanya, dia akhirnya berbicara, "Aku akan kembali." Sekarang giliran Fang Lin yang terkejut. "Mau kembali? Apakah gadis ini mau kembali? Mau kemana?" Fang Lin bertanya dengan bodoh.
Dia hampir menertawakan pertanyaannya sendiri setelah mengatakannya. Dugu Nian menjawab dengan sungguh-sungguh, aku akan kembali ke negeri Suan. Negara Suan, tempat asal keluarga Dugu. Ketika Dugu Nian berkata dia akan kembali, tentu saja, maksudnya adalah dia kembali ke klannya. Entah mengapa, Fang Lin tidak merasa senang sama sekali. Secara logika, seharusnya dia bersorak kegirangan melihat kepergian orang merepotkan seperti Dugu Nian. Tetapi setelah mendengar Dugu Nian pergi, Fang Lin bukan saja tidak merasakan kegembiraan di hatinya, tetapi dia juga merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, Fang Lin berusaha untuk tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, kamu yang selalu ikut-ikutan akhirnya memutuskan untuk pergi. Melihat Fang Lin malah tertawa, Dugu Nian menjadi kesal dan langsung menendang Fang Lin. Fang Lin terkejut ketika dia memberinya tendangan cepat. Meskipun tidak sakit, perasaannya menjadi lebih kompleks, seperti tumpahan dari botol rasa yang campur aduk, berbagai macam emosi membuncah di dalam hatinya. Kapan tepatnya kamu akan pergi? Fang Lin mengusap hidungnya, bertanya dengan agak canggung. Dugu Nian meliriknya dan berbisik, paman keenamku telah mengirimiku pesan yang memintaku untuk kembali secepatnya. Kurasa aku harus pergi dalam waktu 1 bulan. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk. Dia akan pergi ke penjara bawah tanah tak berujung 3 bulan kemudian, dan jelas bahwa Dugu Nian tidak akan menemaninya. Akan lebih baik baginya untuk kembali ke keluarganya sendiri. Kamu sudah cukup bersenang-senang di sini. Sudah waktunya bagimu untuk pulang, kata Fang Lin sambil tersenyum. Dugu Nian menatap Fang Lin dengan tatapan yang dalam, mendesah pelan, lalu dengan agak cemberut berjalan pergi. Fang Lin tetap tidak terpengaruh dan kembali ke kamarnya untuk mulai memurnikan pil. Hanya tersisa 3 bulan sebelum dia memasuki Endless Dungeon yang berbahaya. Fang Lin perlu mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menimbun berbagai pil. Terlebih lagi, karena Fang Lin baru saja memperoleh warisan 4 orang suci, dia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk menyerap pil emas mujarab itu dengan efektif, yang masih efektif. Ada juga kotak giok misterius, bagian dari warisan 4 orang suci, yang tidak dapat dibuka oleh Fang Lin. Dia berencana untuk menggunakan waktu luangnya untuk meneliti dan menjelajahi rahasianya. Jelas, Fang Lin masih harus melakukan banyak hal, bahkan proses pemurnian sejumlah pil yang diperlukan akan memakan cukup banyak waktunya. Namun, pada hari-hari awal, Fang Lin tidak dapat menenangkan pikirannya, dan terus mengingat ekspresi Dugu Nian yang muram. Dia merasakan gelombang kejengkelan menyelimutinya. Setelah beberapa hari berlalu, Fang Lin perlahan-lahan mulai tenang. Begitu dia tenang, dia merasa bisa menyelesaikan tugas apapun dengan lebih efisien. Dugu Nian beberapa hari ini sibuk dengan urusannya sendiri dan hampir tidak berinteraksi dengan Fang Lin, dia terlihat merajuk. Secara eksternal, di dunia akhirat, kenaikan statusnya yang luar biasa telah menyebabkan kehebohan. Sudah dipastikan bahwa Fang Lin telah menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu. Sebelum semua orang dari Sekte Pil bisa keluar dari keadaan terkejut, mereka mengetahui bahwa dia juga telah menerima Master Sekte Han Loyun dan Tetua Qian sebagai mentornya. Berita ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya daripada Fang Lin menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu. Setelah mendengar berita ini, reaksi pertama hampir semua orang adalah menggelengkan kepala karena tidak percaya. Sungguh lelucon, menerima 2 orang sebagai mentor, dan keduanya adalah tokoh berpangkat tinggi di Sekte Kabut Ungu. Kebajikan atau kemampuan apa yang dimilikinya, Fang Lin. Bahkan setelah mengetahui bahwa Fang Lin telah menerima warisan 4 orang suci dan menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu, hampir tidak ada yang percaya bahwa dia dapat menjadikan Han Loyun dan Tetua Qian sebagai mentor pada saat yang bersamaan. Ini sungguh mengejutkan dan tidak biasa. Dalam sejarah 1000 tahun Sekte Kabut Ungu, belum pernah ada preseden seperti itu. Terlebih lagi, mereka tidak mau percaya dalam hati bahwa Fang Lin, yang hanya seorang murid biasa, telah naik ke status yang tidak dapat mereka capai, sehingga menciptakan rasa penolakan yang kuat dalam diri mereka. Ketika berita terverifikasi dari Sekte Kabut Ungu tiba, yang mengonfirmasikan bahwa Fang Lin telah menerima kedua pria itu sebagai mentornya, mereka yang menolak mempercayainya semuanya menjadi terkejut. Mungkinkah itu benar? Semua orang, terlepas dari mereka yang berasal dari Sekte Bela Diri atau Sekte Pil, bahkan mereka yang sebelumnya hanya tahu sedikit tentang Fang Lin, memahami satu hal. Fang Lin telah naik menjadi salah satu murid dengan peringkat tertinggi di Sekte Kabut Ungu, dan dia memiliki pendukung yang paling kuat. Fang Lin tidak peduli dengan keributan di luar, sementara Dugu Nian sering keluar, mendengarkan beberapa pembicaraan tentang Fang Lin.
Ekspresinya bingung, begitu pula hatinya. Ada apa denganku? Berdiri di halaman dan menatap tungku pilnya sendiri, Dugu Nian memegang dagunya dan berpikir keras. Dari belakang, Fang Lin memperhatikannya cukup lama, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum, bagaimana kalau kita jalan-jalan di hutan bambu hijau? Bab 217, Suara Seruling di Hutan Bambu. Tidak, Dugu Nian dengan tegas menolak. Fang Lin mengerutkan bibirnya, tanpa basa-basi, maju dan menggendong Dugu Nian. Kemudian, sambil menggendong Dugu Nian yang sangat acak-acakan, dia menuju hutan bambu hijau. Sepanjang jalan, banyak murid Sekte Pil menatap aneh ke arah Fang Lin dan Dugu Nian, terutama Dugu Nian. Dia digendong Fang Lin sepanjang jalan, bisa dikatakan dia benar-benar malu. Begitu sampai di hutan bambu hijau, Fang Lin menurunkan Dugu Nian, yang menghadapi Fang Lin sambil menggertakkan giginya karena jengkel, melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya. Fang Lin menepuk kepalanya dan tertawa, bukankah itu karena kamu ingin pulang? Tentu saja, aku harus menemanimu. Dugu Nian mendengar ini, cemberut, dan menjadi cemberut. Keduanya berjalan menyusuri hutan bambu, satu demi satu, tanpa berkata apa-apa, hanya berjalan saja, diiringi suara gemerisik dedaunan bambu yang memenuhi telinga mereka. Saat ini tidak banyak orang yang datang ke hutan bambu hijau sehingga hutan yang luas itu tampak sangat sepi dan tenteram. Lihat, ada monyet kecil. Fang Lin tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru dengan gembira. Dugu Nian tertegun, dan ketika dia menoleh, dia melihat Fang Lin sudah berlari ke arah monyet kecil itu. Dugu Nian menghentakkan kakinya dan mengikutinya. Monyet kecil itu nampak sudah terbiasa dengan kehadiran manusia, tidak malu-malu, ia memegang beberapa helai daun bambu di tangannya, mengedipkan mata lebar-lebar dan menatap ke arah Fang Lin dan Dugu Nian. Wajah Fang Lin dipenuhi rasa kagum. Ia mencintai hewan-hewan kecil ini, dan biasanya akan memanjakan mereka setiap kali ia bertemu dengan makhluk-makhluk ini. Namun, Dugu Nian yang asyik dengan pikirannya, tidak menganggap monyet kecil di depannya itu lucu. Melihat Dugu Nian masih tidak senang, Fang Lin segera mengulurkan tangan dan menyentuh monyet kecil itu. Monyet kecil itu tidak menghindar, membiarkan Fang Lin membelai kepalanya. Kamu juga harus menyentuhnya, kata Fang Lin kepada Dugu Nian. Dugu Nian awalnya ingin menolak, tetapi dia akhirnya mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kicau-kicau. Entah mengapa, monyet kecil itu sama sekali tidak takut pada Fang Lin, tetapi ia sangat takut pada Dugu Nian, dan ia pun lari tanpa jejak. Dugu Nian mendengus tidak senang, Fang Lin hanya bisa menanggapi dengan senyum canggung. Keduanya sekali lagi berjalan-jalan tanpa tujuan di hutan bambu, namun kali ini mereka berjalan berdampingan, tidak seperti sebelumnya saat Fang Lin memimpin dan Dugu Nian mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, Dugu Nian tidak ingin berjalan lagi, jadi Fang Lin mencari tempat untuk duduk bersamanya. Keduanya duduk berhadapan, Dugu Nian meletakkan dagunya di atas tangannya, tampak gelisah, sementara Fang Lin memegang tongkat bambu yang diambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Dugu Nian melirik Fang Lin, menyadari Fang Lin justru asyik bermain dengan tongkat bambu, hal itu membuatnya merasa makin jengkel dan tak berdaya. Apakah kamu tahu cara memainkan seruling? Fang Lin tiba-tiba bertanya. Dugu Nian menjawab dengan kesal, tidak. Fang Lin tertawa bangga, saya bersedia. Dia segera mengubah tongkat bambu di tangannya menjadi seruling sederhana, mencoba memainkannya, dan ternyata menghasilkan suara yang renyah dan merdu. Biarkan aku menunjukkan bakatku. Fang Lin memutar seruling sederhana di tangannya dan kemudian mulai memainkannya. Dugu Nian mencibir, membicarakan bakatnya, dia telah bersama Fang Lin begitu lama, tetapi belum pernah melihatnya memainkan seruling. Lagi pula, dalam pandangan Dugu Nian, Fang Lin adalah seorang jenius dalam alkimia Tao, seharusnya dia menaruh sebagian besar tenaga dan waktunya ke dalam alkimia Tao, kapan dia punya waktu untuk belajar musik. Namun, ketika Fang Lin benar-benar memainkan seruling bambu di tangannya, dan suara serulingnya sangat enak didengar, Dugu Nian tercengang. Apakah orang ini benar-benar mengerti musik? Tak heran Dugu Nian merasa heran, ia sendiri mengerti musik, pandai memainkan qin, dan tahu betul bahwa musik merupakan sesuatu yang butuh banyak waktu untuk dipelajari. Dia belum pernah melihat Fang Lin memainkan seruling sebelumnya, mungkinkah orang ini telah terpapar hal-hal ini sejak dia masih dalam kandungan. Serulingnya merdu dan lagu-lagu yang dimainkan Fang Lin adalah lagu-lagu yang dibuat oleh seorang saudari junior untuknya di Istana Pilsein. Melodinya mengalir dengan penuh semangat dan aksi, sangat menyenangkan di telinga.
Dugu Nian mendengarkan dengan tenang, dan juga duduk memperhatikan Fang Lin. Dia merasa bahwa saat Fang Lin memainkan seruling, dia sangat menarik dan menarik perhatian. Seolah terpengaruh oleh nada seruling itu, suasana hati Dugu Nian sedikit membaik, dan senyum cerah berangsur-angsur muncul di wajahnya. Dugu Nian harus mengakui, Fang Lin memainkan serulingnya dengan sangat baik, tanpa cacat sedikit pun, bahkan dapat dikatakan sempurna. Namun, entah mengapa, Dugu Nian samar-samar mendengar bahwa nada seruling itu sepertinya mengandung suatu emosi, yang sangat mirip dengan suasana hatinya saat ini. Dugu Nian mendengarkannya, dan pandangannya menjadi sedikit kabur karena kabut mengepul di matanya. Begitu lagu itu selesai, Fang Lin meletakkan serulingnya, menatap Dugu Nian, dan tertawa, "Mengapa kamu menangis? Apakah lagu itu begitu tidak tertahankan?" Dugu Nian mengucek matanya, "Angin di sini terlalu kencang, ada pasir yang masuk ke mataku." Fang Lin tersenyum tipis dan setelah berpikir sejenak, mengukir namanya di seruling itu. "Karena kamu akan pulang, kita sudah menjadi guru dan murid selama beberapa waktu, aku akan memberimu seruling ini. Bawalah pulang untuk mengingat saat-saat kita bersama," kata Fang Lin. Dugu Nian mengambil seruling itu, melihat nama Fang Lin terukir di atasnya, merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum tanpa sadar. "Bakatmu terlalu buruk, terutama karena kau seorang master," ejek Dugu Nian. Fang Lin merasa sedikit malu dan menyentuh hidungnya, "Yah, seperti yang kau tahu, aku orang miskin. Di sisi lain, kau adalah mutiara keluarga Dugu dan seharusnya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Hadiah itu tidak mewakili nilainya, tetapi maksud di baliknya. Maksud lebih berat daripada hadiahnya, kan?" Dugu Nian mendengus jijik, namun tetap memegang erat seruling bambu di tangannya. Keduanya duduk diam berhadapan satu sama lain, lalu kembali terdiam canggung. "Hanya dalam waktu 2 bulan lagi, aku akan pergi ke penjara bawah tanah tak berujung," Fang Lin memulai. Dugu Nian terkejut dan kemudian mengerutkan kening, salah satu dari 3 tempat mematikan di negara Qian, penjara bawah tanah tak berujung. "Mengapa kamu pergi ke sana?" Fang Lin menghela napas, "Bukannya aku ingin pergi, ini keputusan yang dibuat oleh sekte, aku tidak punya pilihan." Dugu Nian langsung sedikit marah, "Kenapa kau harus pergi? Dengan begitu banyak orang di sekte kabut ungu, kenapa mereka memaksamu pergi? Bagaimana kalau terjadi sesuatu?" Fang Lin menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, tidak akan ada bahaya, dan lagi pula, Gu Hanshan juga akan pergi. Aku sudah menunggu lama, ini adalah kesempatan untuk memberinya pelajaran, tentu saja, aku tidak boleh melewatkannya." Mendengar perkataannya, Dugu Nian tidak protes lagi, namun dia tetap memperingatkan Fang Lin agar berhati-hati. Keduanya duduk di hutan bambu itu cukup lama, mengobrol sebentar, hingga matahari terbenam di ufuk barat. Begitu melihat matahari terbenam yang indah di hutan itu, mereka pun pergi. Malam itu hening. Keesokan harinya, saat Fang Lin keluar dari halaman, ekspresinya membeku, lalu dia tersenyum pahit. Dugu Nian telah pergi, diam-diam dan tanpa memberitahu Fang Lin. Namun, di atas meja batu di halaman, sebuah surat tertinggal.